Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian semua. Kembali saya akan menceritakan cerita fiksi hasil karangan saya sendiri. Silakan simetriskan tubuh pada tempat santai Anda. Selamat mendengarkan. Pada sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, terdapat kebun sayuran yang tak begitu luas, dengan seorang pria yang sedang mencabuti rumput di antara sayur-sayur tersebut. Lelaki tersebut bernama Usman. Usman adalah seorang suami dari istrinya yang bernama Nisa, dan mereka memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun. Anak itu bernama Arya. Usman beserta keluarganya bukanlah penduduk asli desa itu. Mereka baru 1 tahun berdomisili di desa itu. Asal mereka dari desa yang jaraknya sangat jauh dari desa yang kini mereka tinggali. Dengan tujuan berumah tangga mandiri dan mencoba hidup jauh dari keluarga, ternyata semua tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Kehidupan mereka justru lebih susah dan terlantar. Benih-benih sayuran yang Usman tanam tentu tidak bisa Usman panen pada hari itu juga. Usman harus menunggu beberapa bulan untuk menuai hasil dari apa yang ia tanam. Sementara Usman tidak memiliki pekerjaan lain untuk menutupi kebutuhan harian mereka. Pada pagi hari yang tidak ditemani oleh secangkir kopi, melainkan hanya diseduh air hangat pada kerongkongan Usman, Usman akan berangkat ke kebun sayur miliknya, ditemani oleh Arya putranya. Nisa istri Usman pun mengadu pada Usman bahwa mereka sudah tidak memiliki apapun untuk mereka makan. Usman pun membatalkan niatnya pergi ke kebun. Ia berinisiatif untuk mencari kayu bakar di hutan untuk dijualnya pada orang-orang di desa. Arya pun ingin ikut ke hutan meski Usman sudah berupaya melarangnya. Akhirnya Usman pun membawa Arya putra kesayangannya untuk mencari kayu bakar di hutan. Dan disinilah kehidupan mereka akan dimulai. Arya adalah anak laki-laki yang sangat ceria. Ia sangat dekat dengan Usman ayahnya. Meski kesusahan dan kemiskinan yang teramat sedang melanda hidupnya, namun Arya seolah tidak merasakan itu berkat kasih sayang kedua orang tuanya. Sesampainya di tepian hutan, Usman tidak ingin masuk lebih dalam pada kawasan hutan karena ia takut akan mencelakai anaknya. Ia hanya mencari kayu bakar pada tepian hutan tersebut. Di tengah teriknya matahari yang begitu panas, Arya bermain-main bersama rumput sembari menikmati keindahan panorama desa. Namun tatapan Arya terpaku pada helaian bunga kecil yang sudah mengering, seolah bunga kering itu memanggil jiwa Arya untuk menyentuhnya. Arya mendekati bunga itu, lalu memetiknya dan memandangi bunga kering tersebut. Di tengah kesibukan Usman mencari kayu bakar, Arya merasa pusing karena sengatan panas matahari yang menyentuh langsung rambutnya. Arya duduk di bawah pohon kecil dengan mata yang mulai memerah. Seketika Usman melihatnya. Usman pun menghampirinya sembari berkata, "Ya Tuhan, kenapa kamu nak?" Arya pun menjawab, "Aku tidak apa-apa ya." Jawaban untuk meyakini ayahnya. Usman pun bergegas memikul kayu pada bahu sebelah kirinya dan tangan sebelah kanannya merangkul Arya untuk ia gendong. Seketika Arya memasukkan bunga kering tadi pada saku baju kemeja yang ia kenakan. Di tengah perjalanan menuju rumah, di mana seharusnya Usman tengah merasakan beban yang teramat berat, hati Usman pun merintih dan berkata-kata,
Ya Tuhan, bagaimana jika anakku ini sakit, sedangkan aku tidak memiliki apa-apa? Hingga sampai pada rumahnya, Anissa membaringi Arya pada ranjang kayu milik mereka, lalu mengkompres Arya dengan alat seadanya, hingga Arya pun tertidur. Ketika Usman sudah melihat Arya tertidur, ia pun mulai menjajakan kayu cariannya ke penduduk desa. Usman mendatangi pintu ke pintu rumah dan menawarkan kayu bakar miliknya. Namun kemalangan selalu terjadi. Sudah jauh ia berjalan menggendong kayu bakar. Tak seorang pun penduduk desa yang membelinya. Selama ini keluarga Usman dijauhi penduduk desa karena kemiskinannya. Desa itu tidak luput dari watak kotor manusia, di mana kesengsaraan akan menjadi hinaan. Hingga matahari sudah terbenam, Usman hanya mendapat satu pembeli yang hanya membeli satu ikat kayu dari beberapa ikat kayu yang dibawanya. Harga satu ikat kayu itu hanya dapat membeli satu bungkus mie instan untuk mereka makan. Usman pun pulang membawa mie instan tersebut dan memberikannya pada istrinya. Nisa pun memasak mie instan tersebut dan mencampurinya dengan beberapa jenis sayuran hutan agar mereka dapat merasa kenyang. Satu hari mereka tidak menemui makanan. Lambung mereka pun merasa kehangatan dari kuah mie tersebut. Nisa pun menyuapkan Arya sembari meraba-raba kening Arya. Akan tetapi Nisa merasa hangat tubuh Arya semakin meningkat. Usman pun semakin khawatir oleh kondisi putranya. Pada pukul 10 malam, Usman pergi ke kebunnya untuk mengambil daun kapas untuk menuruni panas badan Arya. Usman bergegas pergi dan memanjat pohon kapas tersebut. Sudah tidak ada rasa takut yang dimilikinya. Karena apa yang terpenting olehnya hanyalah Arya. Usman pun memberikan daun kapas itu pada Nisa. Nisa meremas daun kapas dengan air, lalu meminumkannya pada Arya. Satu malam itu Usman dan Nisa tidak tidur dan hanya berjaga-jaga, melihat kondisi anaknya yang tidak kunjung membaik, dan tubuh anak mereka semakin panas. Hingga pada jam 3 subuh, mereka mendapati Arya tidak sadarkan diri. Seketika Usman berlari menggendong Arya untuk mencari pertolongan. Usman mendatangi rumah tetangga terdekat dan menggedor-gedor pintu rumah tetangganya untuk meminjam sepeda motor milik tetangganya, karena Usman tahu klinik terdekat cukup jauh, berjarak kurang lebih 6 km dari rumahnya. Namun tidak satu pun tetangganya yang mau meminjamkan sepeda motor padanya, dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal didengarnya. Usman pun berlari menuju klinik, menerjang tunggul serta batu-batu tajam pada hari yang kelam. Sesampainya pada klinik, terdapat seorang dokter muda, hampir seusia yang sama dengan Usman, yang terlihat berdiri pada ujung koridor. Dokter itu menatapi keramik bekas langkah kaki Usman, yang berlumuran darah karena terluka, tersait bebatuan runcing di jalan. Dokter itu memberi senyuman pada Usman. Usman merasa senyuman itu cukup terlihat aneh baginya, seolah Usman merasa akrab dengan senyuman itu. Akan tetapi ini adalah kali pertamanya Usman menginjaki kaki pada klinik tersebut, dan pertama kalinya bertemu dokter itu. Dokter itu bernama Herman. Dokter Herman itu pun menyuruh karyawannya untuk mengambil Arya dari gendongan Usman untuk diperiksanya, sembari berkata, "Tidak apa-apa, Pak, dia akan baik-baik saja." Dokter Herman pun memeriksa Arya yang terbaring pada kasur klinik milik Dokter Herman.
Usman memandangi gerak-gerik Dr. Herman. Dr. Herman pun memasuki dua jarinya ke dalam saku baju kemeja yang dikenakan oleh Arya dan mengeluarkan bunga yang sudah kering dari saku baju kemeja milik Arya. Seketika Dr. Herman tersenyum kecil, seolah ada sesuatu yang ia ketahui, dan mengatakan pada Usman, "Kelak anak ini akan menjadi seorang dokter seperti saya." Usman pun merasa aneh, tapi Usman tidak menanggapi serius apa perkataan dokter tersebut. Usman hanya menganggap itu hanya sebatas candaan semata. Dr. Herman pun mengatakan pada Usman, "Biarkan dulu anak bapak istirahat di sini. Mari kita menunggu pagi," sambil menunjuk ke arah taman miliknya. Saat Dr. Herman keluar dari pintu ruang rawatnya, Dr. Herman melihat Nisa yang baru sampai pada klinik karena ketinggalan oleh langkah kaki Usman. Seolah mata Dr. Herman yang menatap Nisa itu berlinang. Hal itu juga membuat Nisa merasa sedikit aneh, karena itu pertama kalinya juga Nisa bertemu Dr. Herman. Lalu Dr. Herman memanggil karyawannya dan menyuruh karyawannya untuk mengantar Nisa pulang, sembari berkata pada Nisa, "Istirahatlah Bu, wajah ibu terlihat sangat kelelahan. Biarkan karyawan saya mengantar ibu pulang. Anak ibu tidak akan apa-apa. Anak ibu adalah lelaki yang kuat." Nisa pun pulang diantar karyawan Dr. Herman. Usman dan Dr. Herman pun berbincang-bincang di taman, ditemani dua cangkir kopi hangat di hadapan mereka. Di dalam percakapan mereka, Dr. Herman pun mengatakan, "Dulu ayah saya adalah seorang tabib hebat. Dia menguasai ilmu pengobatan tradisional dan menguasai ilmu kedokteran juga. Saya juga menguasai ilmu pengobatan tradisional berkat ilmu yang diberikan ayah saya," kata Dr. Herman sambil menatap mata Usman. Usman pun merasa keakraban Dr. Herman padanya. Itu adalah pertama kalinya Usman merasa memiliki seorang teman di sana. Seiring bergantinya hari, Dr. Herman dan Usman pun semakin akrab. Dr. Herman pun menawarkan pada Usman untuk menjadikan Usman seorang tabib. Usman pun sangat gembira mendapat tawaran tersebut. Usman pun mulai belajar tentang ilmu-ilmu pengobatan tradisional dan ilmu kedokteran pada Dr. Herman. Seiring berjalannya waktu, Usman pun menjadi seorang tabib hebat berkat bantuan Dr. Herman. Dr. Herman membuka tempat praktek untuk Usman menerima pasien-pasiennya. Kini tempat praktek Usman selalu dikunjungi orang. Kehidupan Usman pun berubah dari orang yang miskin menjadi orang yang berpunya. Usman pun menanamkan cita-cita pada Arya anaknya agar kelak menjadi seorang dokter. 30 tahun pun berlalu, di mana kini Arya sudah menjadi dokter dan memiliki tempat prakteknya sendiri pada rumahnya. Pada suatu malam, Dr. Arya tidak bisa tidur karena mengingat masa kecil dan merindukan sosok kedua orang tuanya. Tepat pada pukul 4 subuh, seketika ia ingin duduk di tamannya untuk menikmati kesejukan subuh bersama secangkir kopi yang hendak dipesannya dengan karyawannya. Ia berjalan di koridor sambil memanggil-manggil karyawannya. Seketika ia terpaku melihat ke arah ujung koridornya. Ada pria seusianya yang berlari membawa anak laki-laki pada gendongan pria tersebut. Ditatapinya keramik pada koridor tersebut. Terdapat bercak-bercak darah bekas langkah kaki pria itu. Dr. Arya pun memberi senyum pada pria itu dan menyuruh karyawannya untuk membawa anak dari pria itu ke ruang rawatnya, sembari mengatakan,
Anak bapak pasti akan baik-baik saja. Pria itu menatap Dokter Arya seakan heran. Lalu Dokter Arya memeriksa anak itu. Ayah dari anak itu terus memperhatikan Dokter Arya. Seketika Dokter Arya meraih sesuatu pada kantong baju kemeja yang dikenakan anak itu. Dokter Arya mendapati bunga kecil yang kering pada kantong baju kemeja anak itu. Lalu mengatakan pada ayah anak itu, "Kelak anak ini akan menjadi dokter seperti saya. Biarkan dia beristirahat dulu di sini. Mari kita menunggu pagi di taman." Lalu Dokter Arya membuka pintu ruang rawatnya. Dia melihat seorang wanita pucat yang sedang menangis. Wanita itu adalah istri dari pria yang membawa anaknya tadi. Dokter Arya pun terpaku dan mengeluarkan air mata melihat wanita itu. Seolah ia melihat sosok ibunya yang sedang kelelahan dan khawatir dengan kondisinya di masa kecil. Dokter Arya pun menyuruh karyawannya untuk mengantar pulang wanita itu. Dokter Arya pun mengatakan sesuatu pada wanita itu. "Istirahatlah, Bu. Wajah ibu terlihat sangat kelelahan. Biarkan karyawan saya mengantar ibu pulang. Anak ibu tidak akan apa-apa. Anak ibu adalah laki-laki yang kuat." Wanita itu menatap Dokter Arya seolah dia heran. Dokter Arya pun duduk di taman bersama pria itu, ditemani 2 cangkir kopi di hadapan mereka. Di tengah-tengah percakapan Dokter Arya pun bercerita, "Dulu ayah saya adalah seorang tabib hebat. Dia menguasai ilmu pengobatan tradisional dan menguasai ilmu kedokteran juga. Saya juga menguasai ilmu pengobatan tradisional berkat ilmu yang diberikan ayah saya," kata Dokter Arya sembari menatap mata pria itu. Pria itu sangat serius mendengarnya, seolah pria itu tertarik untuk menjadi seorang tabib.